Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman kelas 3B IAT dan teman-teman kelas 3E IAT. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan membahas materi tentang karakteristik nilai-nilai kewirausahaan yang beranggota Kak Labiba Alfi, Kak Khairul Ummah, dan Kak Karomah Tusadiyah. Langsung saja untuk pemateri pertama kepada Kak Labiba Alfi, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Kanisaul Husna. Sekarang saya akan membacakan materi tentang, tolong di slide Umah. Baik, saya akan membacakan tentang latar belakang kewirausahaan. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan, mengapa seorang wirausahawan mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya? Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Lulusan berdaya saing ditandai sejumlah kemampuan yang tinggi, baik hard skill maupun soft skill, serta pengetahuan di bidang spiritual, emosional, maupun kreativitas. Motivasi untuk meraih impian adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Dunia ini bertumbuh dengan peradaban yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih hebat. Itu berkat impian orang-orang besar. Pada abad ke-20, kata wirausahawan telah dikaitkan dengan perusahaan secara bebas. Banyak dari mereka menggunakan inovasi dan kreativitas untuk membangun perusahaan sosial dan bisnis yang sangat bernilai dari usaha patungan. Selanjutnya, materi tentang tujuan penelitian. Adanya tujuan penelitian ini untuk mengetahui pernyataan yang ada dari beberapa narasumber dan yang berkaitan dengan konsep kewirausahaan baik dari pengertian maupun dari sikap yang baik dan dimiliki oleh wirausaha. Penelitian ini sebuah pernyataan yang di mana narasumber berpendapat bagaimana cara mereka berjuang tahap demi tahap untuk mencapai sampai dengan tujuan mereka masing-masing. Dengan pernyataan yang ada, semoga membantu teman-teman untuk terus berusaha dan berjuang untuk mencapai tujuan dan sukses dunia akhirat. Maka dari itu kami menyusun pernyataan ini pada makalah kami. Kami menerima kritik dan saran dari rekan-rekan semua karena makalah yang kami buat mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari pengetikan maupun dari peletakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Khairul Ummah. Terima kasih kepada Kak Labiba Alfi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Karomah Tusadiyah. Kepada Kak Karomah Tusadiyah kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Selanjutnya saya akan membawakan tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan dalam bahasa Inggris disebut dengan entrepreneur. Menurut ejaan bahasa Indonesia, kewirausahaan terdiri dari beberapa suku kata, yaitu kewirausahaan. Menurut entrepreneurship, istilah wirausaha adalah seorang yang mampu melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut untuk memulai suatu bisnis yang baru. Kewirausahaan memiliki arti yang cukup luas karena menyebutkan seorang atau setiap orang yang mampu menangkap peluang-peluang usaha. Kemudian peluang usaha tersebut dijadikan sebagai lahan bisnis dengan mencurahkan segenap waktu untuk menciptakan peluang bisnis.
Setelah tercipta peluang bisnis, seorang wirausaha akan mempertahankan jalan bisnisnya, mengembangkan jalan bisnisnya, dan bahkan memperluas jaringan bisnisnya sesuai dengan tujuan utama dalam berwirausaha. Richard Nantilion, seorang ekonom Irlandia, keturunan Prancis, mencoba membahas kewirausahaan. Istilah entrepreneur berasal dari kata entreprendre, dari bahasa Prancis yang berarti menjalankan. Entrepreneurship merupakan jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan pasar. Sementara entrepreneurial merupakan kegiatan dalam menjalankan usaha atau berwirausaha. Karakteristik kewirausahaan. Wirausahawan adalah seorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha, bisnis, atau hidupnya. Dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dapat disimpulkan, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai, dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Motif menghasilkan mobilisasi energi, memiliki risiko moderat, lebih menghargai prestasi daripada uang. Nilai-nilai kewirausahaan. Pada tugas dan hasil, kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi, laba, ketekunan, dan ketabahan. Tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik, dan inisiatif. Berorientasi ke masa depan, pandangan ke depan, perspektif. Oke, baik. Ica, itu sih. Terima kasih kepada Karamatus Sadia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairul Ummah. Pada Khairul Ummah kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Baik, saya akan membacakan sikap dan kepribadian wirausaha. Yang pertama ialah yang mesti dimiliki oleh kewirausahaan. 1. Percaya diri. Sifat-sifat utama di atas dimulai dari pribadi yang mantap, tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain. Anda harus bersifat optimis. Orang optimis asal tidak ngawur. Insya Allah bisnisnya akan berhasil. Yang kedua yaitu pada tugas dan hasil. Anak muda yang selalu memikirkan prestis lebih dulu dan prestasi kemudian tidak akan mengalami kemajuan. Pernah ada seorang mahasiswa yang mengikuti praktek perniagaan di suatu perguruan, ia malu menjinjing barang belanjaannya ke atas angkot. Dia menjaga gengsinya dengan mencarter mobil taksi. Kita akan mampu bekerja keras, energik, tanpa malu dilihat teman, asal yang kita kerjakan itu pekerjaan halal. Ke masa depan. Oleh karena itu, faktor kontinuitasnya harus dijaga dan pandangan harus ditujukan jauh ke depan. Seorang wirausahawan harus menyusun perencanaan dan strategi yang matang agar jelas langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Inovasi adalah penerapan secara praktis gagasan yang kreatif. Akan tetapi ini hanya tinggal semboyan saja, tidak aplikatif di masyarakat. Sementara orang Jepang dengan berbagai kegiatan produksi dan distribusinya mengalami kemajuan pesat dari dulu sampai sekarang dan untuk masa yang akan datang. Ini perlu kita tiru dengan berbagai bentuk usaha yang memacu kreativitas, akan tetapi jika tidak semua bisa Anda miliki, tak jadi masalah. Dengan memiliki sebagian pun cukup. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kau mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui, dari surat tersebut dapat dikembangkan bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha harus
memiliki sifat-sifat yang terpuji, yaitu jangan berkhianat kepada sesama manusia, terutama kepada relasi dan langganan, harus bersifat jujur, tidak merugikan orang lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Khairul Ummah. Selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Motif berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang artinya to move atau bergerak. Motif yang diistilahkan needs adalah dorongan yang sudah terikat pada satu tujuan. Uraian di atas menunjukkan bahwa setidaknya ada dua indikator dalam motivasi berprestasi tinggi, yaitu kemampuan dan usaha. Gliedman dalam Muhibinsyah mengutarakan bahwa motivasi adalah daya penggerak di dalam diri orang untuk berbuat sesuatu. Motivasi merupakan keadaan internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Menurut Profesor Dr. G.D. Anggan Suhandana dalam Suryana 2008 menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki minat berwirausaha karena adanya suatu motif, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi adalah nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. MC Clarence dalam MUS 988 menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara kebutuhan tinggi untuk berprestasi dan kewirausahaan. Individu dengan kebutuhan pencapaian prestasi tinggi lebih menyukai pekerjaan yang memiliki tanggung jawab pribadi dan beresiko. Kebutuhan berprestasi yang tinggi dapat dilihat dari kemampuan individu dalam menghasilkan sesuatu yang baru. Terbentuknya motif berprestasi amatlah kompleks, sekompleks perkembangan kepribadian manusia. Motif ini tidak lepas dari perkembangan kepribadian tersebut dan tidak pernah berkembang dalam kondisi vakum. Menurut teori Herzberg, ada dua faktor motivasi, yaitu faktor pendorong yang meliputi keberhasilan, kebersihan, pengakuan, kreativitas, dan tanggung jawab. Haditono 1979 mengatakan bahwa seseorang yang memiliki motif berprestasi tinggi akan memperlihatkan ciri-ciri tingkah laku sebagai berikut. 1. Mengambil tanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya. Yang kedua, memilih pekerjaan yang mempunyai taraf kesukaran sedang. Yang ketiga, mencoba mendapatkan umpan balik mengenai perbuatannya. Yang keempat, berusaha untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan sukses. Yang kelima, ada tidak lekas putus asa jika menghadapi kegagalan, mempunyai sikap yang berorientasi ke tujuan langsung. Selanjutnya ada bekerja dengan intensif tinggi, tidak senang membuang waktu, dan lebih tertarik pada prestasi pribadi dengan atau tanpa bantuan orang lain. Meskipun pada dasarnya lebih mengutamakan tanpa adanya bantuan. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan akan dibuka di grup WA. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami kembalikan kepada kakak moderator kelas 3E. Ya. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap risiko yang mungkin timbul, serta keterampilan untuk berkomunikasi dan memobilisasi sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menghasilkan. Adapun wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, serta mengatur permodalan operasinya dan memasarkannya. Jadi wirausaha itu adalah pelaku dalam kewirausahaan. Selanjutnya, apa aja sih karakteristik kewirausahaan? Nah, di sini ada beberapa karakteristik
yang perlu dimiliki dan yang dikembangkan oleh wirausaha agar sukses dalam berwirausahanya. Yang pertama, wirausaha itu harus berwatak luhur, kemudian bekerja keras dan disiplin, mandiri dan realistis, prestatif dan komitmen yang tinggi, berpikir positif dan bertanggung jawab, serta dapat mengendalikan emosi. Selanjutnya di sini Arthur Kurilov dan John Campbell mengemukakan karakteristik kewirausahaan dalam bentuk nilai-nilai dan perilaku kewirausahaan seperti pada tabel berikut. Jadi bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini ada nilai-nilai serta perilaku yang akan dimiliki oleh wirausaha. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke pemateri kedua. Silakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya penyampaian dan penyajian materi untuk pemateri kedua saya persilahkan. Bismillah, baik saya akan lanjutkan materi dari Kafia. Nilai hakiki kewirausahaan. Yang pertama, di sini percaya diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri, dia cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Kepercayaan diri ini bersifat internal, dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang percaya diri, dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sistematis, berencana, efektif, dan efisien. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Berorientasi pada laba, ketekunan, dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Nah, berinisiatif adalah keinginan untuk selalu mencari dan memulai sesuatu dan tekad yang kuat. Yang ketiga, di sini keberanian mengambil resiko. Keberanian mengambil resiko, kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai dalam berinisiatif. Nah, dan yang keempat di sini kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, menjadi yang pertama, dan lebih menonjol. Nah, kepemimpinan kewirausahaan juga harus mampu berpikir divergen, berpikir menyebar, dan konvergen. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan. Yang keenam, keorisinalan, yaitu kreativitas dan inovasi. Nilai inovatif, kreatif, dan fleksibilitas merupakan unsur-unsur keorisinalan seseorang. Wirausaha yang inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-cara baru yang lebih baik. Kreatif adalah kemampuan untuk melakukan pemikiran yang baru dan berbeda. Inovasi adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang baru dan berbeda juga. Rahasia kewirausahaan dalam menciptakan nilai tambah terletak pada penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan persoalan dan meraih peluang. Yang selanjutnya di sini sikap dan kepribadian kewirausahaan. Kepribadian adalah suatu kesatuan banyak yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu yang mengandung sifat-sifat khusus individu.
yang bebas menentukan dirinya sendiri. Kepribadian memiliki pengaruh yang penting terhadap minat berwirausaha. Ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian pengusaha atau berjiwa entrepreneurship antara lain, yang pertama mempunyai visi, pastinya ya, dia mempunyai visi untuk berjualan, untuk menjadi pengusaha. Terus kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mampu melihat peluang. Yang keempat, orientasi pada kepuasan konsumen atau pelanggan, laba dan pertumbuhan. Yang kelima, berani menanggung risiko dalam berjiwa kompetisi. Yang keenam, cepat tanggap dan gerak cepat. Yang ketujuh, jiwa sosial dan menjadi dermawan dan berjiwa altruis. Nah, ciri-ciri dalam kepribadian seseorang yang berjiwa entrepreneurship yang telah dibahas di atas sangat berpengaruh positif jika seseorang berminat untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha. Kemudian yang D, ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian pengusaha atau berjiwa entrepreneurship. Nah, di sini sama ya, seperti yang slide atas. Jadi, presentasi saya akan saya lanjutkan kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Terima kasih, Kanida. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari paparan dari Kanida ya. Di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kriteria atau sifat seorang wirausaha atau pekerja, yaitu terdapat pada surat Al-Qasas ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja kepada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Al-Quran menjelaskan ciri-ciri seorang wirausaha atau pekerja melalui kisah Nabi Syuaib dan kedua putrinya yang ingin menjadikan Musa sebagai pekerja. Dan ciri-ciri itu adalah orang yang kuat dan bisa amanah dalam bekerja. Di sini kita lanjut ke motif berprestasi wirausaha. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat wirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Menurut Gede Anggan Suhanda dalam Suryana 2003, motif berprestasi ialah sesuatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang atau 50-50. Motif berprestasi wirausaha yang mengacu pada konsep berwirausaha sukses ala Nabi yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim, yaitu ada 4. Yang pertama ada sidik atau benar dan jujur. Jadi sebagai wirausaha kita harus berperilaku dengan benar dan jujur, tidak ada boleh kebohongan atau pemalsuan dalam misalkan dalam mendata bisnis ataupun yang macamnya selain itu juga. Terus yang kedua adalah rasa sikap amanah atau dapat dipercaya. Terus yang ketiga ada tablik atau komunikatif di sini. Terus yang keempat ada fatonah atau cerdas dan bijaksana. Kesimpulannya, berdasarkan paparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai melalui pengamatan atas suatu kesempatan bisnis. Adapun karakteristik wirausahaan yang perlu dimiliki dan dikembangkan antara lain berwatak luhur, kerja keras dan disiplin, mandiri dan realistis.
Dan ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian pengusaha atau berjiwa entrepreneurship, mempunyai visi kreatif dan inovatif, mampu melihat peluang, orientasi pada kepuasan konsumen atau pelanggan, laba dan pertumbuhan, berani menanggung resiko dan berjiwa kompetitif. Adapun motif berwirausaha, sukses ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menerapkan 4 konsep, yaitu sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tablik atau komunikatif, dan fatonah atau cerdas dan bijaksana. Sekian dari saya dan kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kakak pemata saya jawab di grup WA kewirausahaan ya teman-teman. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.